Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Masih kitab Burdah pasal ke-3 bait ke-42. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Ini penting diperhatikan ya, sebab ada beberapa keterangan yang saya dengar dari beberapa orang kok rada beda dengan pemahaman saya. Munazzahun an syarikin. Munazzah itu ya gampangannya wahdahu la syarika lah kan. Munazzahun dibersihkan an syarikin dari sekutu. Maksudnya tidak ada yang seperti Nabi. Fi mahasinihi, di dalam kebagusan-kebagusan Nabi. Ada ulama yang memberi keterangan itu Allahu wahdahu la syarikalah, itu kan sering kita dengar tuh. Allah wahdahu la syarikalah. Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Tanazzahallahu, munazzahun tuh kayak tadi. Tanazzaha, Maha Suci Allah, an syarikin, dari sekutu. Kalau Allah itu mutlaqan, secara mutlak. Artinya zatnya ya tidak ada syarik. Sifatnya ya tidak ada syarik, af'alnya juga tidak ada syarik. Itu sudah kita pelajari kan di tauhid, mukhalafah lil hawadits dengan wahdaniyat. Artinya zatnya Allah Ta'ala ya bukan seperti zat makhluk, sifatnya juga tidak seperti sifat makhluk, mukhalafah. Af'alnya, pekerjaannya juga tidak seperti pekerjaan makhluk. Dengarkan aja itu pelajaran Aqidatul Awam, udah selesai gitu, sudah di Solo di Songo. Kalau Sayyidina Muhammad la syarika lahu itu seperti tadi itu munazzahun an syarik. Ada yang bilang, loh kok kayak menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah? Ya intinya aja kamunya aja yang salah paham. Enggak, kalau wahdahu la syarikalahnya Rasulullah SAW itu dari kelompok para makhluk. Tidak ada yang seperti Nabi gitu. Tapi dari kelompok makhluk loh. Tetap diciptakan. Jadi kalau Allahu wahdahu la syarikalah itu asli, hakikatan asli, memang tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau Sayyidina Muhammad wahdahu la syarikalah ini ciptaan. Diciptakan oleh Allah Ta'ala. Artinya seandainya, ini berandai-andai ya, Allah akan menciptakan syarik, orang yang seperti Nabi Muhammad, takdirnya Allah, bisa apa tidak? Ya bisa, tapi itu tidak akan terjadi gitu. Kenapa tidak terjadi? Allah sendiri yang tidak mau. Itu mirip-mirip gini, hari akhir dari alam dunia ini kiamat gitu. Apakah bisa kudrat Allah, takdirnya Allah Ta'ala menciptakan kiamat tidak jadi? Ya bisa, cuma tidak akan terjadi. Kenapa tidak? Allah sendiri yang tidak mau. Seperti itulah. Jadi bukannya Allah Ta'ala tidak bisa menciptakan Nabi Muhammad kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Bisa, tapi tidak akan terjadi. Sebab Allah tidak mau, Allahnya sendiri yang tidak mau. Makanya kalau ada kata-kata tidak akan muncul lagi makhluk yang seperti Nabi Muhammad, ya benar. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Tidak ada keindahan muncul seperti keindahan Nabi Muhammad. Nggak mungkin, mustahil. Iya benar. Dari kelompok makhluk ya, dari kelompok makhluk. Terus yang suka orang bertanya-tanya lagi, lah kalau sama Nabi Yusuf bagaimana? Katanya Nabi Yusuf diberi syatrul hasan, setengah dari
kebagusan yang diciptakan Allah untuk seluruh makhluk. Jadi ibarat kebagusan itu ada 100, 50% buat Nabi Yusuf, 50% buat semua manusia. Bagaimana ini? Itu jawabannya. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Maka jauhar itu gampangannya zat lah. Zat kebagusan di fisik Nabi Muhammad SAW itu ghairu munqasimi, tidak akan berbagi. Kalau Nabi Yusuf masih dibagi loh. Separuh untuk makhlukin, untuk seluruh manusia, separuh untuk Nabi Yusuf. Kalau Nabi Muhammad utuh 100%. Ada yang saya baca itu tafsiran bagus sekali. Kalau Nabi Yusuf diberi separuh, maka yang diberi ghayah keseluruhan adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi yang 50-50 itu, 50-50 dijadikan satu. Kebagusan yang ada di Nabi Yusuf ditambah kebagusan yang ada, ketampanan, kecantikan, keindahan yang ada di seluruh manusia dijadikan satu. Ada fi jasadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya udah nggak ada bandingannya udah. Ada lagi ustuskila, ada lagi yang nanya yang ngomong begini. Tapi kenyataannya perempuan-perempuan yang melihat Nabi Yusuf sampai memotong-motong tangannya kan. Qata'na aydiyahunna itu yang cerita waktu Nabi Yusuf keluar yang terkenal. Cerita ini terkenal. Kalau Nabi Muhammad kok nggak ada cerita. Qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara. Jawabannya apa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara jamal dengan jalal jadi satu. Keindahannya melebihi Nabi Yusuf, ya. Tapi ada campurannya, jalal, keagungan. Jadi ada wibawa yang kuat. Kalau saya suka membandingkan antara qamar dengan syams. Qamar itu kan terambil dari cahaya matahari kan, bulan terambil dari cahaya matahari, itu Nabi Yusuf. Syams ini Nabi Muhammad SAW. Tapi ini ibarat aja ya, ibarat. Jadi kalau orang melihat bulannya kuat, tapi coba lihat matahari, ya kayak gitu lah. Lakinna asyams ajmal. Matahari itu jauh lebih indah dari bulan. Tapi ada jalalnya, ada keagungannya, ada haibahnya. Orang tidak akan kuat kalau memandang matahari. Sering saya ingatkan ketika kita membaca keterangan-keterangan ulama seperti ini, jangan sampai ada rasa meremehkan kepada nabi-nabi yang lain. Ini sekedar pemahaman kita supaya naik, paham betul bahwa Rasulullah SAW itu lebih segala-galanya dibanding al-anbiya wal mursalin. Su'ul adab kepada para nabi yang lain juga bahaya. Ya Allah, saya kalau baca kitabnya siapa itu, Sayyidina Imam As-Sanusi, itu sering beliau membahas ini. Selalu diingatkan jangan sampai kita meremehkan nabi-nabi yang bahaya loh, bahaya. Ada rasa meremehkan nabi-nabi yang lain itu, wallah, na'udzubillah. Iman kita bisa hilang. Ya, kalau sampai muncul istighfar, kita meremehkan sahabat aja bahaya. Dan banyak yang suka membanding-bandingkan. Bagaimana antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali? Bagaimana antara Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Ali? Bagaimana antara Sayyidina... itu udah bagaimana itu bahaya sudah itu. Sudah, yang sudah digariskan ada ulama, afdhalus sahabah Sayyidina Abu Bakar, afdhalul anbiya Sayyidina Muhammad. Pegang itu. Tapi ya kadang kita memang ketemu kan bait-bait begini itu. Ya harus dipahami betul. Tanpa meremehkan kepada sahabat yang lain, kepada para nabi yang lain. Ada ba'du masyayikhina, waktu saya ngaji dulu itu, dulu banget,
Saya masuk usia 16-17, saya tanya ke masyayikh saya itu, bagaimana pembahasannya tentang man afdal baina Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Ali. Beliau jawab tuh, saya inget-ingetan jawabannya. Syughlan. Ada urusan apa yang nanya-nanya ini? Gak dijawab, itu aja jawabannya. Syughlan. Ada urusan apa? Mau membanding-bandingkan ini. Artinya membanding-bandingkan itu kurang ajar ya, su'ul adab gitu. Su'ul adab. Tapi kalau membahas seperti Imam Busiri ini di Burdah itu kan berulang-ulang itu pembahasan tentang Nabi Muhammad SAW itu melebihi para nabi, melebihi para rasul. Ya nggak apa-apa, kita taklid kepada Imam Busiri nggak apa-apa. Lakin tapi hati-hati, jangan sampai muncul rasa istighfaf, meremehkan kepada satu saja para nabi atau para rasul, yang lain udah bahaya. Bahaya. Balaknya itu, keterangannya ulama, bisa menghilangkan iman. Bisa menghilangkan iman. Sebab kullu nabiyyin wa kullu rasulin itu derajatnya itu tidak bisa dibandingkan, jangankan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan sahabat aja nggak bisa. Jadi nihayatul aulia itu bidayatul anbiya. Saya ulangi, nihayatul aulia itu bidayatul anbiya. Man afdhalul aulia alal itlaq. Siapa wali yang paling tinggi dari keseluruhan aulia? Jawabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Alal itlaq ya, maksudnya sahabat dan bukan sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sudah? Yang dicapai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai derajat yang paling tinggi itu tidak sampai kepada awal khatwah anbiya, langkah pertama nabi-nabi aja enggak. Jadi kaidah yang tadi saya katakan, nihayatul auliya bidayatul anbiya, itu pemahamannya bukan langkah pertama nabi, wali-wali sampai ke situ, enggak, mesti di bawahnya. Jadi al-khatwah al-ula, langkah pertama dari para nabi aja nggak bisa dicapai oleh para wali. Nah, pemahaman itu harus dimengerti betul. Apa itu nabi, apa itu wali. Nah, jadi pas kita masuk ke Rasulullah SAW ini, rasa ta'zim kita kepada para nabi-nabi yang lain tidak hilang. Tidak akan hilang. Sebab sudah paham. An-Nabi, dia udah luar biasa ini. Udah. Jauh dengan al-wali. Jauh aja salah. Gak bisa. Yang dicapai wali tidak akan bisa merasakan yang dicapai oleh para nabi. Jadi membandingkan antara wali dengan nabi itu salah. Salah, beda kelompok, beda kelas. Jauh. Ini agak saya panjangkan ya, biar jangan sampai salah paham antara al-awliya dengan al-anbiya. Sallallahu alaihi wasallam.